Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hardianto Dicenggi SMH, selaku dosen saya pada mata kuliah pengantar ilmu hukum. Perkenalkan, nama saya Ramawati. Nomor stambuk 040202000246, kelas B4, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia. Baik, di video kali ini saya akan menindaklanjuti soal terkait mengenai sistem hukum dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Bapak berikan kepada kami. Langsung saja pada pertanyaan pertama. Apa yang kalian pahami tentang sistem dan sistem hukum? Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang memiliki arti bahwa keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sistem ini merupakan perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem ini memiliki 5 unsur. Yang pertama, elemen-elemen atau bagian-bagian atau subsistem. Yang kedua, adanya interaksi atau hubungan antara elemen-elemen. Yang ketiga, adanya sesuatu yang mengikat elemen-elemen atau bagian-bagian tersebut menjadi suatu kesatuan. Yang keempat, terdapat tujuan bersama sebagai hasil akhir. Yang kelima, berada dalam suatu lingkungan yang kompleks. Sedangkan sistem hukum merupakan seperangkat aturan yang disusun secara teratur serta berasal dari berbagai pandangan, asas, dan teori para pakar. Selain itu, di dalam sistem hukum juga itu terdapat persoalan pokok. Yang pertama, unsur sistem hukum. Yang di dalamnya terdiri dari 5 bagian, yaitu hukum undang-undang, hukum yang dicantumkan di dalam keputusan yang resmi, yang sifatnya mengikat umum. Yang kedua, hukum kebiasaan, yaitu tata cara hidup masyarakat atau bangsa dalam waktu yang lama. Yang ketiga, hukum jurisprudensi atau keputusan-keputusan dari hakim. Yang keempat, hukum traktat adalah suatu perjanjian yang dibuat antara dua negara atau lebih dalam bidang keaparatan, terutama erat kaitannya dalam perjanjian internasional. Yang kelima, hukum ilmiah atau berasal dari pemikiran-pemikiran ilmiah hukum. Yang kedua, pembidangan sistem hukum, yaitu yang pertama Ius Constitutum, hukum yang kini berlaku. Yang kedua, Ius Constituendum, yaitu hukum yang kelak berlaku. Hukum ini merupakan hukum yang masih dicita-citakan atau masih dalam pemikiran atau rancangan. Selanjutnya, macam-macam sistem hukum. Perlu kita ketahui bahwa macam-macam sistem hukum itu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sejarah hukum Eropa kontinental atau yang dikenal dengan civil law. Sejarahnya berasal dari kodifikasi hukum Kekaisaran Romawi. Peraturan hukumnya adalah kumpulan kaidah hukum. Negara penganutnya adalah Eropa Daratan, Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, dan Indonesia. Yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon atau lebih dikenal dengan Common Law, Conflict Law, dan Case Law. Yang ketiga yaitu sistem hukum adat. Ini merupakan dari bahasa Belanda yaitu adatrecht. Makna luasnya yaitu hukum adat, dan adat tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan dari saksi atau akibat hukum. Negaranya yaitu Cina, Indonesia, India, Jepang, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu sistem hukum Islam. Negara awalnya yaitu Timur Tengah, kemudian menyebar pada negara di Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika Selatan dan Amerika. Soal kedua, sistem hukum apa yang digunakan di Indonesia? Indonesia sendiri adalah negara campuran dengan sistem hukum utama yaitu sistem hukum Eropa kontinental dan juga menggunakan sistem hukum adat serta sistem hukum Islam. Yang ketiga, pada menit keberapa dijelaskan tentang sistem hukum Eropa kontinental dan sistem hukum Eropa Anglo-Saxon? Sistem hukum Eropa kontinental berada pada menit ke 9.30. Sistem hukum Anglo-Saxon berada pada menit ke 12.19. Soal terakhir, bagaimana sistem hukum adat yang ada di Indonesia?
Kedudukan hukum adat dalam sistem hukum sama dengan kedudukan hukum adat umumnya. Yang membedakan adalah hukum adat hanya berlaku untuk di Indonesia dan sifatnya tidak tertulis. Sistem hukum adat merupakan salah satu sistem hukum yang ada di Indonesia, tetapi sejauh ini belum nampak keberadaan sistem hukum adat itu sendiri. Walaupun begitu, hampir semua warga negara Indonesia menganut sistem hukum adat, karena hampir semua warga Indonesia hidup dalam sebuah adat ataupun kebudayaan setempat. Sistem hukum yang digunakan di Indonesia yaitu sistem hukum Eropa kontinental. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.